Moralitasnya udah habis banget, itu udah hilang sekali kayaknya ya. Dona, saya sedih. Oke. Saya sedih sekali ngelihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bisik Mamu, apa kabar semua di sana? Ketemu lagi dengan saya Sheila Dona dalam acara Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Hai teman Bisik Mamu, hari ini kayaknya pembahasan saya akan seru sekali karena saya mengundang seseorang yang luar biasa. Seorang kritikal pemerintahan yang luar biasa, dan dia pun seorang ekonomi hebat, seorang politik hebat, dan juga paham dengan hukum. Kita sambut dia, Bapak Ihsanuddin Nursi. Terima kasih Pak atas kedatangannya di Bisik Mamu. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya? Insya Allah. Selalu sehat. Kalau saya ngeliat di YouTube, di televisi itu luar biasa. Selalu semangat memberikan aspirasi kepada masyarakat Indonesia. Luar biasa sekali. Biasa aja. Aduh Bang. Oke. Gimana sih menurut Abang nih? Kita langsung buka aja ya Bang ya. Bicara-bicara asik aja lah ya. Karena selama ini kan kalau ngelihat Abang tuh terlalu ekstrim gitu pembahasannya. Saya sih pengen dibawa santai aja gitu Bang. Gimana menurut Abang nih masa pandemi ini, ekonomi Indonesia ini seperti apa Bang? Kalau merosotnya bukan analisis baru. Karena memang sejak 2015 saya sudah melihat kecenderungan akan melorot gitu ya. Dan bahkan sejak 2015 saya bilang tidak mungkin mencapai pertumbuhan 7%. Gitu. 2015 sudah memprediksi itu ya? Dan makanya saya bilang, bagaimana bicara meroket 7% kalau landas pacunya itu nggak kokoh gitu. Betul. Dan jadi kenyataan. Yang kedua, di beberapa stasiun TV swasta saya bilang terjadi apa yang disebut dengan penurunan daya beli. Itu sebelum krisis, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Dan mereka nutup-nutupi bahwa tidak terjadi penurunan daya beli. Tapi akhirnya diakui memang terjadi penurunan daya beli. Yang kedua. Yang ketiga, saya bilang ini ada kecenderungan rupiah akan nembus ke 15.000, batas psikologis kejadian. Begitu juga indeks harga saham gabungan akan jatuh di bawah 6.000. Artinya batas psikologis terkena dia. Betul. Nah dari sana saya melihat sesungguhnya tidak ada sesuatu yang istilahnya fresh and brand new gitu dari kebijakan-kebijakan perekonomian. Yang sekarang apa yang lama? Baik yang 2014, 2019 maupun yang sekarang. Infrastruktur gimana? Kalau infrastruktur pertanyaan gimana, kenapa Joko Widodo mesti mengeluh? Bangun dam tidak ada saluran primer, tersier, dan sekundernya gitu. Bangun bandara tidak ada jalan, gitu kan posisinya. Betul. Lalu bangun monorail itu begitu ya. Kita bingung juga mau nanti tiba-tiba keamanannya bermasalah bagaimana di tengah-tengah jalan. Dan yang paling menarik pernyataannya Sri Mulyani. Bagaimana tuh? Biaya logistik kita tetap lebih mahal dibanding ASEAN. Wow, biaya logistik tetap lebih mahal dari ASEAN. Itu artinya pembangunan infrastruktur tidak memberi dampak pada penurunan biaya logistik gitu posisinya. Sehingga saya berpendapat konsep gembar-gembor infrastruktur yang sekarang malah diusung-usung untuk dijual, dia jadi menggambarkan satu perencanaan yang tidak berkorelasi dengan upaya menjawab keadaan. Mereka membela diri. Buktinya kan indeks persaingan kita meningkat. Iya, persaingan meningkat. Tapi persoalan berikutnya, persaingan siapa yang meningkat? Persaingan bangsa, persaingan korporasi, persaingan masyarakat, atau persaingan antar masyarakat. Kan mestinya dilihat begitu gitu. Wah, indeks persaingan kan indikatornya paling tidak akan dilihat pada dengan pakai istilahnya World Economic Forum gitu pasti. Akan kelihatan kan global
Terus Competitiveness nilainya index dari kita. mana tuh Bang? Nilainya apa jadinya? Persaingan apa? Kalau saya tidak melulu melihat pada, kan indikator yang dibangun secara menyeluruh oleh mereka itu dari mulai inovasi, teknologi, korporasi, kerjasama masyarakat. Kalau saya melihatnya sederhana. Ketika kerjasama masyarakat secara domestik melemah, gitu ya, yang saya bilang istilahnya social distrust atau ketidakpercayaan sosial itu tinggi, atau bahasa politiknya political distrust itu tinggi, maka sesungguhnya indeks persaingan melemah. Nah, biasanya saya menarik hubungan dengan modal sosial, social capital, yang nanti ujung-ujungnya berhubungan dengan apa yang saya sebut sebagai human capital. Gimana? Modal-modal kemanusiaan. Modal kemanusiaannya seperti apa sih lihat Abang sekarang? Sebelum sampai pada human capitalnya, mesti kita lihat dulu pada social capitalnya. Nah, social capital itu paling tidak ada, kalau pakai tesis yang saya bangun, ada 5 indikator. Ada 5 alat ukurnya. Yang pertama nilai-nilai, yang kedua komitmen, yang ketiga trust each other. Artinya kuat kejujurannya, honestnya tuh kuat gitu, kekuatan kejujuran. Yang ketiga silaturahimnya. Kalau pakai bahasa sana, social network. Yang terakhir, yang paling terakhir itu kepemimpinan. Nah, sekarang kita ambil satu persatu. Nilai-nilai kita berantakan. Komitmen kita nggak ada. Yang ada komitmen kelompok, ya kan? Iya, betul. Yang ketiga, trust kita juga berantakan. Betul. Gitu ya. Jejaring sosial kita, silaturahim kita juga berantakan, apalagi dengan masa pandemi. Kepemimpinan kita lihat sendiri. Berantakan nggak karu-karuan. Itu artinya social capital kita atau modal sosial kita berantakan dengan 5 indikator itu. Lalu kita pindah ke human capital. Nah, human capital itu sesungguhnya dilihat tadi dari relasi antar individu ke keluarga, keluarga dan sesama keluarga, sampai nanti dihubungkan soal sikap saling berkunjung, soal saling berbagi dan saling memberi, misalnya indikatornya. Selain mengukur tentang bagaimana social vocational sosial, keterampilan sosial, keterampilan teknikal posisinya, itu juga diukur di situ. Keterampilan intelektual, gitu misalnya dia lihat. Nah, Indonesia dengan inovasi negara indeks inovasinya rendah, sesungguhnya menggambarkan problem tersendiri pada human capitalnya. Apalagi stunting tinggi. Benar itu. Tambah lagi dengan penurunan daya beli, berarti penurunan kualitas intelektual. Berarti ada penurunan gizi. Itu berarti human capital kita menurun sejalan dengan menurunnya losing generation, itu kehilangan generasi. Nah, kalau ceritanya begitu, berarti problem pada pemerintah adalah problem menjalankan amanah rakyat agar masyarakat tetap dalam posisi punya stamina yang baik dalam perspektif kesehatan publik, kecerdasan publik, kecerdasan masyarakat, dan kesejahteraannya. Dalam bahasa yang sederhana berarti pemerintah mestinya tidak mungkin menggunakan konsep pendidikan yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa nggak mungkin gitu. Apalagi kemarin pendidikannya daring online ya posisinya. Daring. Sekarang baru mau offline, tapi itu pun masih dengan ancaman COVID dengan varian yang baru. Lalu dari sana bisa orang menjawab, tapi kan IPM-nya membaik gitu. Betul. Ya IPM-nya kan Anda bisa lihat SMP kelas 2. Usia harapan hidupnya kan posisinya cuma 70 sekian tahun posisinya. Dan yang paling menarik adalah selain rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, kan juga pendapatan. Pendapatannya kan Anda cuma ngambil $1,09 per jiwa. Sehingga Anda bikin batasan kemiskinan kayak gitu. Padahal kan negara lain nggak bisa kayak gitu. Dalam bahasa yang sederhana, Human Development Index Indonesia sesungguhnya rendah gitu. Karena standar yang dibangunnya berdasarkan itu, PBB tidak menggunakan standar internasional juga secara benar.
Nah, itu bisa dilihat dalam apa yang disebut dengan Sustainability Development Goals. Oke, goals yang Tujuan dari pembangunan secara berkesinambungan posisinya. berkelanjutan lah ya. Berkelanjutan, berkesinambungan posisinya. Nah, dari sana kan dia punya 17 pilar. Tetapi ketika kita uber 17 pilarnya basisnya apa, rujukannya apa, kita akan ketemu ternyata Sustainability Development Goals itu basisnya adalah tabungan global dan investasi global. Disitulah Indonesia terperangkap. Terperangkap dengan utang, terperangkap dengan investasi asing. Yes, jadi begini, akibatnya apa? Surplus ekonomi Anda ditarik keluar. Terus bagaimana? Kelebihan ekonomi Anda ditarik keluar. Ya udah, akhirnya Anda ketika Anda tanya akhirnya gimana? Ya Anda menjadi pembantu di rumah sendiri. Gitu. Iya, karena saya sebagai seorang generasi milenial kan berpikir juga nih kalau hutang makin besar, bagaimana ke depannya? Nah, Abang sendiri prediksinya seperti apa itu? Kalau soal utang, seperti saya bilang tadi, saya ngomongnya justru sejak 2015 ya. Oh, oke. Bahwa Indonesia akan masuk ke lampu kuning. Orang baru bicaranya sekarang ketika utang sudah mencapai 6.400 triliun atau utang terhadap PDB sekitar 40%-an gitu posisinya. Yang mereka anggap masih aman gitu ya. Saya pakai 3 indikator lain gitu posisinya. Yang sebenarnya sama bisa dilihat. Pertama, kita bandingin utang terhadap ekspor impor. Kenapa dengan ekspor impor? Karena yang bisa menghasilkan dolar kan ekspor. Ekspor, betul. Berarti kita harus menciptakan dolar. Betul. Meningkat apa enggak ekspor kita? Enggak. Betul. Satu. Yang kedua, utang kita dalam mata uang apa? 60% itu US dollar. Itu artinya rentan. Artinya begitu mudahnya US dollar memainkan posisi keuangan di Indonesia. Yang kedua, tadi terhadap PDB sudah, terhadap mata uang sudah. Yang ketiga, portofolio kita dipegang oleh asing banyak, bergerak antara 38% sampai dengan 40%. Nah, dari sana hal yang keempatnya adalah, adakah Indonesia menghasilkan jasa-jasa yang cukup dibanggakan secara internasional sehingga menghasilkan dolar? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada sih kayaknya, belum ada saya lihat itu. Nah, makanya ketika sejumlah ekonom atau sejumlah petinggi membandingkan utang Indonesia terhadap PDB misalnya dengan Jepang, misalnya dengan Amerika, ya tidak apple to apple dong. Ini salahnya di mana sih? Salahnya karena kalau Amerika kan 75% ngutang sama diri sendiri. Oke. Tadi saya hitung misalnya utang Amerika sekarang 28 triliun US dollar. Oh. Misalnya ya. Itu sekitar 7 triliun US dollar itu ngutang keluar. Oke. Tapi 21 triliun ngutang ke dalam. Ya. Satu. Yang kedua ngutangnya dalam bentuk dolar. Oke. Berarti dia tidak terganggu nilai tukarnya. Yang kedua. Yang ketiga dia menghasilkan jasa dalam bentuk dolar luar biasa. Oke. Filmnya, lagunya, Betul. ya kan? Musik-musiknya, dia menghasilkan dolar posisinya. Ada jasa yang menciptakan dolar sehingga masuk posisinya. Industri militernya luar biasa. Betul. Lalu mata uangnya tetap dipakai dalam bilateral, debt, multilateral debt, corporation obligasi korporasi, posisinya kan gitu ya, dipakai di pasar uang, di pasar modal, bentuknya kan US dollar, sehingga dolar tetap berpengaruh 60% di dunia posisinya. Sehingga ketika posisi utang Amerika terhadap PDB 132% misalnya, ya dia enjoy aja nggak apa-apa juga, walaupun sekarang akhirnya dia terancam shutdown, kekurangan uang. Itu disebabkan oleh, kalau pakai istilahnya Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika sekarang, mantan Gubernur Federal Reserve, itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena persoalan stimulus paketnya dan infrastruktur. Sesungguhnya total keseluruhan sekitar 7,9 triliun. Itu makanya mereka tergopoh-gopoh menunjukkan agar di bawah Janet Yellen, karena ini soal reputasi ya, reputasi Janet Yellen, tidak terjadi shutdown, gitu ya. Tapi dalam konstruksi utang mereka tetap aman. Di mana amannya? Mereka masih punya emas, cadangan devisa emas terbesar di dunia.
Gitu loh ngelihatnya, Iya. Dona. Jadi Jadi ya nggak apple to apple gitu loh. Kalau gambaran Indonesia sendiri gimana? Ya gambarnya. Kalau itu kan kita lihat dari internasional. Iya. Nih kalau kita bandingkan Indonesia sendiri gimana gambarannya? Ya tadi kalau sudah saya sebut, Anda nggak punya cadangan emas yang cukup. Iya, oke, satu Oke. itu. Utang portofolionya parah, Parah, oke. posisinya. Menghasilkan dolarnya barang mentah, Mentah, oke, gitu kan? oke. Pinjamnya dalam US Dalam dollar US posisinya. oke. Lalu jasa-jasa Anda negatif. Iya, betul. Udah itu ya. Oke. Berarti tidak, untuk jasa memang kurang dihargai kalau kata saya ya, Bang ya. Indonesia ini masalah jasa-jasa tidak dihargai sekali. Kalau di Amerika gitu kan, nilai-nilai jasa itu kan kayak filmnya ada pas segala macam. Kalau Indonesia kan kayaknya kurang ya. Gitu nggak sih, Bang? Indonesia salah satu problematiknya kenapa jasa tidak terlalu dihargai. Karena budayanya tidak menghargai intelektualitas secara baik. Oke. Apalagi literasi juga sekarang itu kita Rendah sekali. Bobrok sekali dari negara Literasi lain. rendah sekali. Nah, Indonesia termasuk negara yang iliterasinya rendah. Gitu. Masalahnya di mana, Bang? Padahal kita penduduknya kan banyak sekali nih. Saya Kenapa tidak literasinya ingin rendah? menyalahkan budaya dongeng ya. Oke. Saya tidak ingin menyalahkan budaya dongeng, tapi saya ingin mengatakan sesungguhnya budaya dongeng itu bisa tetap berkembang sepanjang misalnya anak-anak diajarkan minat baca yang baik gitu ya. Sekarang ini dengan serangan gadget Iya, dengan betul. serangan HP, bukan saja budaya dongengnya yang hilang, budaya baca seriusnya pun hilang karena semuanya serba instan. Oke. Nah, di situ artinya yang diserang adalah bukan cuma sekedar keteladanan yang diserang, bukan cuma sekedar sistem nilai yang diserang. Gaya hidup juga menjadi berantakan karena orang akhirnya akan serta-merta masuk ke dalam gaya hidup yang serba instan. Kalau orang serba instan, itu kemasan juga bukan kemasan inti yang terlihat, tapi kemasan luar. Kan kemasan bisa kita strukturkan Betul, ya. betul. Kemasan luar, kemasan dalam, lalu kemasan intinya posisinya begitu ya. Nah, orang Indonesia kalau saya ambil misalnya katakan dari soal jalan pagi aja, Indonesia termasuk orang yang Iya, malas ya. untuk malas. melakukan itu ya. Oh. Biasanya bisa subuh tidur lagi. Iya, pagi baru tidur, baca ya. juga kurang Iya, baca posisinya kurang. gitu ya. Lalu untuk menggali informasi jauh lebih dalam agar tidak menderita hoax misalnya, Riset mungkin ya. itu juga Lebih kurang gitu betul. loh posisinya. Sesungguhnya ini disebabkan oleh problem pendidikan. Oke. Itu yang saya bilang sejak tahun, saya menyebutnya sejak tahun 56. Sejak tahun 56, sesungguhnya dunia pendidikan Indonesia hingga sekarang tambah parah. Apalagi sekarang ketika Anda menghilangkan basis moral, basis filsafat moral, dan basis agama dalam pendidikan. Orang seolah tidak melihat bahwa soal pendidikan terlepas dengan persoalan ekonomi. Oke. Orang seolah-olah melihat dunia pendidikan terlepas dengan persoalan, katakan dengan moralitas gitu posisinya dengan etika. Padahal kental sekali. Jadi kalau kita lihat sekarang dunia milenial demikian instan dan praktis, salah satu problematiknya adalah terjadi persaingan demikian tajam antara pendidikan formal, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat yang basisnya gadget, dengan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Nah, sementara dalam pendidikan masyarakat itu terbagi atas minimal atas 3. Pendidikan lewat media mainstream, gitu ya, media mainstream. Pendidikan lewat gadget, pendidikan lewat lembaga-lembaga sosial. Apakah itu rumah-rumah agama atau pertemuan-pertemuan diskusi terbatas, itu juga kan lembaga masyarakat posisinya. Nah, terjadi persaingan tidak sehat di situ dan pada saat yang sama ketika gadget demikian dominan posisinya, dia menjadi lebih digugu dan ditiru, gitu ya, daripada pendidikan formal atau pendidikan keluarga. Iya, betul, posisinya. benar. Saya ingin bercerita pada Anda dan saya sedih luar biasa. Gimana tuh, Bang? Saya kebetulan pesepeda. Oke. Saya juga penikmat jalan kaki. Penikmat jalan kaki. Dalam satu kesempatan saya menuntun sepeda saya di sebuah taman di kawasan Jakarta Selatan. Saya tidak ingin sebut tamannya di mana dan kondisinya. Tapi taman itu ramai, penuh oleh anak-anak remaja. Anda kebayang nggak? Dialog anak remaja berusia belasan tahun
Bahkan saya mengatakan masih di bawah Umur, ya? 17 Oke, posisi. masih bawah umur jatuhnya kalau Indonesia. Itu anak remaja lelakinya bisa mengancam, bisa ngomong bercanda, tepatnya mengancam dalam tanda petik, dengan kata-kata yang tidak senonoh terhadap anak perempuan. Wow, moralitasnya udah habis banget, itu udah hilang sekali kayaknya ya. Dona, saya sedih. Oke. Saya sedih sekali ngelihatnya. Jadi, dan apakah ini tidak tergambar dalam persoalan ekonomi? Iya, karena anak mencari tempat, orang mencari situasi baru, muncul di taman muncul pergaulan kayak gitu, ketemulah yang disebut dengan sosial ekonomi yang tidak sehat, ketemulah dengan ekonomi politik yang tidak sehat, gitu loh posisinya melihatnya. Benar. Jadi ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang sesungguhnya berhubungan dengan sosial ekonomi, berhubungan dengan politikal ekonomi, tapi dilepaskan oleh sebuah situasi nilai, situasi normal. Itu yang saya bilang tadi, human capitalnya tidak jumpa dengan social capitalnya. Gitu loh logikanya. Benar banget ya, korelasinya tuh terkait banget ya. Sangat kental posisinya. Sekali ya. Sesungguhnya kalau mereka, saya berpendapat dalam kaca, terus terang, saya kayak orang diiris-iris ketika saya mendengar kata-kata anak lelaki itu terhadap perempuan temannya itu gitu ya. Ketika saya menghina mungkin ya. Bukan menghina. Bahasanya gimana sih? Sesuatu yang tidak layak saya ulang, tapi dia, lu ntar gue iniin juga lo. Oke. Ntar gue iniin juga lo. Ya gue iniin juga tuh. Buat saya itu hinaan loh Pak. Om. Abang. Jadi nggak gimana ya? Itu hinaan hal-hal seperti itu. Dan si perempuannya biasa saja. Dan terkadang dipeliwetin aja sama laki-laki, itu hinaan buat saya. Buat saya ya sebagai perempuan ya. Nah, itu Anda produk masa lalu. Oh mungkin masa lalu ya. Kalau sekarang Anda produk masa lalu. beda ya. Lah Anda bayangkan segala sesuatu Anda bisa dapat sekarang di gadget dengan apapun kok. Oke, benar banget. Apapun Anda bisa dapat di gadget. Jadi dalam satu kesempatan sekitar 2015 gitu ya, saya jadi mundur lagi ke belakang. Saya bercerita tentang perubahan masyarakat yang bersifat kuantum. Judulnya Change Quadrat. Oh, keren. Judulnya itu Change Quadrat. Ya. Bahas apa tuh Bang? Saya membahas tentang masyarakat yang berubah disebabkan oleh gadget. Oke. Gitu ya. Efeknya, dampaknya? Itu tadi. Kehilangan. Keteladanan. Isinya semua di situ ada. Isinya saya bilang ada. Tayangan itu tidak lama, cuma sekitar tayangan 4 menit berapa detik gitu. Tapi di situ menceritakan tentang betapa situasi masyarakat itu demikian berubah. Apalagi nanti masuk robot gitu ya. Nah, ceramah saya itu di 2015 sampai dengan 2017-an itu ternyata dibuktikan oleh seorang dokter Taiwan. Seorang dokter di Taiwan. Membuktikan apa dia? Dia kehilangan istrinya. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal dan dia sangat sayang sama istrinya. Tapi karena memang dia cerdas dan dia ketemu teman-teman IT di sana gitu ya, maka dia bikinlah artificial istrinya. Artificial istrinya dalam digitalisasi, bikin robot, bentukan, iya. Bukan cuma sekedar bentukan. Apa? Jadi, keseluruhannya. Bau mulutnya, bau alat-alat vitalnya, bau ketiaknya, kerdipan matanya. Kebayangkan? Cloningan ya berarti. Cloning. Itunya sesungguhnya yang terjadi ketika Cina mengumumkan cloning monyet ke seluruh dunia, bahwa Cina sudah berhasil mengkloning monyet. Itu mengejutkan kaum biochemical di Cina, mengumumkan itu 2017-2018. Sebelum terjadinya pandemi. Belum. Bahkan Cina mengumumkan berhasil melakukan rekayasa genetika. Nanti akhirnya hubungan dengan COVID. Artinya gini, ketika kita bicara situasi perekonomian dengan nilai kayak gitu, dia ternyata merupakan perjalanan mendalam gitu ya. Perjalanan mendalam dari sebuah pergeseran masyarakat yang berjalan secara sekuensial dan kuantum. Dia tidak lagi berjalan secara lateral dan linier. Itu yang saya bilang, pemerintahan Indonesia itu ketinggalan zaman. Itu yang makanya saya bilang. Terlambat semua ya? Dia terlambat mengantisipasi. Karena perubahan yang sedang terjadi di dunia bersifat sekuensial dan kuantum. Dia melompat-lompat. Tidak beraturan, sekuensial. Walaupun tunduk patuh pada lompatan-lompatannya. Tetapi juga melakukan kuantum lompatannya gitu posisinya.
Itu makanya misalnya ketika BI melarang penggunaan digital currency di Bali pada akhir pada akhir 2019 misalnya ya, posisinya. Saat itu orang Indonesia tidak sadar bahwa sesungguhnya itu sudah digital currency. Di mana Cina sudah menguji cobanya di luar negerinya dalam hal ini di Bali gitu posisinya. Yang sekarang ini Cina bahkan sudah lebih lanjut karena Alipay sudah diambil alih sama dia oleh pemerintahan karena usernya pemakai Alipay itu sampai 1 miliar. Saya ingin mengatakan sama Dona begini, itu perubahan kuantum luar biasa. Dan perubahan kuantum luar biasa itu direkayasa, bukan berjalan sendiri. Itulah permainan vaksin, itulah permainan COVID, gitu jatuhnya. Kalau kita ambil lagi ke situ, nanti relasinya dengan cerita kita tadi tentang human capital dengan social capital, dan kemudian berhubungan dengan situasi manusia posisinya, akan nampak bahwa periode volatile atau kompleks ambigu itu hanya bisa dipastikan ketika pada mereka bisa beradaptasi dan mengadopsi teknologi, tapi tidak menghilangkan tadi yang disebut dengan nilai-nilai dasar. Disitulah Cina mengambil sikap. Misalnya kenapa Alipay yang dimiliki oleh Jack Ma misalnya diambil oleh pemerintahan. Karena Cina tidak ingin kekuatan swasta menyaingi negara, nggak boleh dia. Karena sistemnya fasis mau dibilang. Amerika gimana? Sebenarnya sama. Tapi dia tidak dalam bentuk pemerintahan, dia bentuknya korporasi. Karena memang pada akhirnya adalah corporate state kan, negara korporasi kan, korporasi. Jadi, tapi akhirnya ujungnya sama soal fasis. Tapi memang kalau saya perhatiin, namanya sistem digital ini banyak banget dan mudah sekali untuk direkayasa gitu ya Bang ya. Tergantung sekali pada tingkat keterampilan dan imajinasi seseorang misalnya. Jadi kalau kita ambil situasi, katakan soal soal melindungi gitu ya kan? Peduli lindungi. Yang katanya ngambil contoh Amerika, contoh Singapura, lalu kemudian diadopsi, lalu kemudian didasarkan patennya gitu ya. Lalu kemudian bocor. Iya, itu. Kan itu gambaran bahwa sesungguhnya digital Indonesia itu belum punya standarisasi yang cukup kokoh gitu. Bukan cuma sekedar software dan brandware-nya yang bermasalah, tapi juga hardware-nya. Gitu ngelihatnya. Tidak ada di dalamnya jadinya. Apa relasinya dengan obrolan kita, Dona? Relasinya obrolan dengan kita tadi sedemikian jauh ini perubahan, tapi kita tidak melihat ada antisipasi pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang sudah kayak gitu. Saya ambil contoh ketika saya bilang tadi saya sedih melihat dialog anak remaja kayak gitu misalnya. Ntar gue iniin juga loh. Gue iniin tuh, saya cuma ini terus kata ganti posisinya. Itu kan dahsyat. Iya, benar. Saya bilang ini orang nggak menghargai sekali. Betul. Itu kan too personalized. Betul. Tapi dia ngomong di publik. Di hadapan teman-temannya. Ngerti maksud saya? Dia kan tidak sedang berdua. Betul. Kalau sedang berdua saja mungkin saya lain juga ngelihatnya gitu ya. Tapi kan dia sedang sama teman-temannya. Ini bagaimana generasi kita yang selalu begitu? Itu maksud gitu saya. Mau menjaring seperti apa nantinya? Nah, pada saat yang sama saya menyaksikan misalnya katakan pertarungan soal abortus di Amerika. Dan pada saat yang sama juga kita lihat bagaimana pembenaran LGBT. Anda ngelihat nggak bahwa ini punya relasi semua dengan yang namanya soal vaksin? Bagaimana itu soal vaksin, Bang? Tapi panjang. Kalau sampai ke situ. Sedikit aja. Vaksin itu apa?